Mari berantas kasus korupsi di Indonesia. Pada video kali ini, kita akan membahas mengenai dampak-dampak dari kasus korupsi di Indonesia. Namun, sebelum kita membahas mengenai dampak dari korupsi, kita akan membahas terlebih dahulu apa itu korupsi. Korupsi merupakan suatu perilaku seseorang yang melakukan penyalahgunaan jabatan, penyuapan, dan kecurangan, di mana para pelaku korupsi ini biasanya hanya mementingkan kepentingan pribadi. Berdasarkan pantauan Indonesia Corruption Watch, sepanjang 2021 ada 1.282 perkara tindak pidana korupsi yang disidangkan, dengan jumlah total terdakwa 1.404 orang dan kerugian hingga 62,9 triliun rupiah. Jumlah ini meningkat dari tahun sebelumnya. Dengan kasus yang selalu meningkat setiap tahunnya, kita perlu tahu apa sih pemicu orang-orang melakukan korupsi? Yang pertama adalah keserakahan. Serakah merupakan salah satu sifat dari manusia, di mana sifat serakah ini memicu seseorang melakukan korupsi. Dengan sifat yang selalu merasa tidak cukup, seseorang dapat dengan mudah melakukan korupsi. Yang kedua adalah penghasilan yang kurang mencukupi. Dengan penghasilan yang dirasa kurang, dan ditambah dengan sifat serakah, maka seseorang bisa melakukan korupsi untuk memenuhi hasrat keserakahannya. Yang ketiga adalah gaya hidup yang tinggi. Banyak oknum-oknum yang selalu ingin menggunakan barang-barang terbaru, seperti handphone terbaru, kendaraan terbaru yang memungkinkan seseorang meraih keinginannya tersebut dengan cara apapun. Masih banyak lagi alasan-alasan seseorang melakukan korupsi, seperti ada kesempatan, dukungan lingkungan, dan kurangnya kesiapan mental untuk menduduki kursi pemerintahan. Contoh kasus korupsi di Indonesia yang cukup fenomenal. Kasus korupsi proyek Pusat Pendidikan Pelatihan dan Sekolah Olahraga Nasional atau lebih kita kenal dengan kasus Hambalang. Proyek Pusat Pendidikan Pelatihan dan Sekolah Olahraga Nasional di Hambalang mulai dibangun pada tahun 2003. Pada kasus ini terkuak kerugian yang dihasilkan sebanyak 706 miliar. Beberapa tersangka kasus proyek Mega Hambalang yaitu Andi Malarangeng, mantan Menteri Pemuda dan Olahraga, Anas Urbaningrum, kemudian pejabat Kementerian Pemuda dan Olahraga, Kempora, Deddy Kusdinar, Angelina Sondah, dan masih banyak lagi. Dengan kerugian yang tidak nanggung-nanggung, apa sih dampak yang dihasilkan bagi negara dan masyarakat? Kerugian yang didapatkan oleh negara akibat kasus korupsi yaitu melambatnya pertumbuhan ekonomi suatu negara, meningkatnya kemiskinan, menurunnya investasi, dan meningkatnya hutang negara. Lalu kerugian bagi masyarakat adalah fasilitas penunjang usaha tak terbangun. Dengan maraknya kasus korupsi, maka pembangunan fasilitas penunjang usaha akan sangat terhambat, bahkan lebih buruknya akan terhenti. Yang kedua adalah harga barang akan meningkat. Alasannya karena biaya produksi menjadi tinggi akibat fasilitas-fasilitas pendukung dunia usaha, seperti jalan, jembatan, rel kereta, bandara dan pelabuhan yang tidak terbangun dengan baik. Yang ketiga adalah hilangnya kepercayaan rakyat terhadap lembaga negara. Korupsi yang terjadi di lembaga-lembaga negara di Indonesia dan marak diberitakan di media, mengakibatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga tersebut hilang. Yang terakhir yaitu, hilangnya kepercayaan publik pada demokrasi. Hal ini dikarenakan terjadinya tindak korupsi besar-besaran yang dilakukan oleh petinggi. Kondisi ini mengakibatkan berkurangnya kepercayaan publik terhadap pemerintah. Terlebih, para petinggi di negara kita tidak pandang bulu untuk melakukan korupsi. Dana bantuan sosial yang sangat dibutuhkan untuk rakyat yang kurang mampu, masih sempat mereka korupsi. Dengan terhambatnya bantuan dana sosial untuk masyarakat yang kurang mampu ini, dapat menyebabkan angka kemiskinan di Indonesia akan terus bertambah. Menurut Badan Pusat Statistik, jumlah penduduk miskin Indonesia per September tahun 2021 adalah 26,50 juta. Selain dana bantuan sosial, masih banyak lagi dana-dana yang dikorupsi oleh para petinggi kita seperti dana fasilitas negara, bantuan pendidikan dan bantuan untuk para UMKM yang ada di Indonesia.
Maka dari itu, kita sebagai generasi bangsa, ayo bersama-sama kita perangi para pelaku korupsi demi kenyamanan dan kesejahteraan bangsa Indonesia. Negara sudah memberikan hukuman melalui undang-undang yang berlaku berupa hukuman penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun. Dan hukuman denda paling sedikit 200 juta rupiah dan paling banyak 1 miliar rupiah. Dan dari kita masing-masing, ayo ramaikan Hari Anti Korupsi dan selalu menjunjung tinggi kepentingan bersama. Sesuai dengan konsep dari demokrasi, yaitu dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Mulailah membiasakan diri anti korupsi sejak kecil. Hal ini juga wajib kita terapkan kapanpun dan dimanapun. Mulai dari sekolah, dari rumah, bahkan dari lingkungan sekitar. Mari bersama perangi korupsi, ciptakan negeri yang sejahtera, aman dan nyaman bagi seluruh rakyatnya. Katakan tidak pada korupsi.